Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Purnasari, Adi Rohim, Alfian Aprianto, Wadadi Cayani, Dini Septiani, dan Raras Widi Pangestu. Kami di sini dari mata kuliah Landasan Kependidikan, dan dosen kami yakni Bapak Dr. Badawi, Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang landasan. Perkenalkan, nama saya Purnasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah seperangkat perundang-undangan dalam sistem pendidikan dan merupakan suatu pokok dalam melaksanakan pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa tiap warga negara berhak menerima pengajaran. Landasan hukum pendidikan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 2 yang mana berbunyi bahwa di mana pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan sosial dan tidak diskriminatif. Nah, pendidikan juga menjunjung tinggi nilai keadilan, pengetahuan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rohim, saya dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Para pendiri bangsa telah menetapkan kebijakan arah pendidikan bangsa sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan terbentuknya negara Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen mempertegaskan kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa arah pendidikan yang harus dikembangkan di Indonesia yaitu pendidikan yang tidak hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas intelektualnya saja, melainkan juga harus disertai dengan cerdas sosial, cerdas pribadi kejiwaan, dan cerdas spiritualnya. Jadi kebijakan arah pendidikan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk meningkatkan kualitas akhlak mulia serta keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadadi Cayani. Di sini saya ingin menjelaskan intisari landasan kependidikan materi ke-10. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ditetapkan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
Ada 9 karakter atau 9 ciri sumber daya manusia di Indonesia yang dilahirkan melalui proses pendidikan nasional, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, berakhlak mulia, yang ketiga, sehat, yang keempat, berilmu, yang kelima, cakap, yang keenam, kreatif, yang ketujuh, mandiri, yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis, dan yang kesembilan, bertanggung jawab. Pengembangan potensi pikir atau kecerdasan intelektual ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang berilmu dan kreatif. Pengembangan potensi rasa atau kecerdasan sosial ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang demokratis. Pengembangan potensi karsa atau kecerdasan psikis atau jiwa ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengembangan potensi religi atau kecerdasan spiritual ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pengembangan potensi raga atau kecerdasan kinestik ditandai dengan dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan cakap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Aprianto akan melanjutkan materi berikutnya. Arah pendidikan bangsa Indonesia sudah bersifat utuh dan menyeluruh, meliputi semua ranah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi di dalam diri peserta didik. Arah pendidikan nasional kita yang telah diatur oleh Undang-Undang Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, atau hanya cerdas secara intelektualnya saja. Pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetikanya. Dalam ranah tataran kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia, sebenarnya sudah sangat jelas. Secara yudiris, arah kebijakan bangsa Indonesia telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen pasal 31 ayat 3, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Nomor 3. Dalam tataran kebijakan, arah pendidikan bangsa Indonesia menuntut adanya keseimbangan antar pengembang potensi fisik dan potensi pikir dengan pendidikan moral dalam rangka pengembangan potensi rasa, potensi karsa, dan potensi religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Sudi Pangestu dengan NIM 288201029 Prodi PBSI semester 1. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan seharusnya pihak pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan, karena secara perorangan atau individu pendidikan kita telah mampu untuk unjuk gigi di jenjang internasional dengan merata prestasi di bidang pendidikan, seperti mendapat juara Olimpiade Matematika Internasional, juara robot internasional, dan sebagainya. Namun, sangat memilukan karena SDM kita belum mampu atau masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini diakibatkan karena A. Banyak kebijakan berganti tanpa dievaluasi sebelumnya. Contohnya, pergantian kurikulum yang selalu berubah-ubah seperti kurikulum 2013 yang kontroversi dengan kepemimpinan yang lama dengan kepemimpinan yang baru. B. Pengamat pendidikan Profesor Dr. Winarno Surahmat mengatakan mengenai benang kusut pendidikan perlu dimulai dari memahami filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu yang nantinya menjadi dasar sehingga tidak masalah jika kepemimpinan berganti.
Yang C. Tentang ujian nasional. Hal dari kebijakan passing grade batas kelulusan di akhir tahun 2015, Menteri Pendidikan Dasar dan Umum memutuskan tidak berlaku lagi ujian nasional dijadikan patokan kelulusan peserta didik. Ke D. Kebijakan anggaran pelaksana ujian nasional yang begitu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran pendidikan sebagai hak asasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, atas berlangsungan kehidupan, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kebijakan pendidikan pada zaman Belanda yang hanya diperuntukkan kepada kaum bangsawan serta demikian oleh para orang kaya, maka dengan adanya pernyataan paham Undang-Undang 1945, pendidikan dapat dinikmati seluruh orang Indonesia dari semua tingkatan. Kebijakan pendidikan masa setelah kemerdekaan dikenal dengan istilah demonstrasi menjadi kepedulian pemerintah yang harus dikembangkan. Sekian yang dapat saya presentasikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.